Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan tidak lupa pula kita ucapkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan kegiatan ini. Dan tidak lupa pula salawat bering salam kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak Ibu dan pada teman-teman yang melihat video ini. Baiklah, langsung saja masuk ke topik presentasi kita pada hari ini, yaitu program logika pada mata kuliah matematika logika. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan kelompok saya, yaitu kelompok 9. Yang pertama itu saya sendiri, yaitu Yola Lestari dengan NIM 223430, dan dengan rekan saya yang satu lagi yang bernama perkenalkan, nama saya Wulan Ainia Putri dengan NIM 22343078. Baiklah, tanpa memperpanjang, langsung saja masuk ke presentasi kita. Yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Wulan Ainia. Pada Wulan Ainia Putri, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu penjelasan tentang pemrograman logika. Resolusi awalnya dikembangkan sebagai metode untuk pembuktian teorema otomatis. Ditemukan bentuk resolusi yang terbatas dapat digunakan untuk memprogram komputasi atau disebut dengan pemrograman logika. Program ini dinyatakan sebagai pernyataan tetap dan pertanyaan sebagai klausa yang bertentangan dengan satu atau lebih instruksi program. Pertanyaannya dianggap sebagai negasi dari output program. Jika penolakan berhasil, pertanyaan bukan konsekuensi logis dari program, jadi penolakan harus konsekuensi logis. Menghubungkan kation yang dihasilkan selama pelarangan, memberikan jawaban atas pertanyaan di samping fakta sederhana bahwa negasi dari pertanyaan itu benar. Dalam bab ini, kami akan memberikan gambaran tentang pemrograman logika. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yola Lestari. Baiklah, pada slide selanjutnya kita akan membahas yaitu dalam pemrograman logika. Pertama, terdapat diskus deduktif dengan aksioma dua bentuk, dan yang kedua bentuk lainnya adalah implikasi bentuk di mana premis adalah kondisi. Dan yang ketiga dalam bentuk asal, bentuk pertama adalah atau positif. Yang keempat, bentuk kedua adalah klausa semua yang harferalnya negatif, yang terakhir yang positif. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Jenis klausa ini disebut klausa program. Misalkan sekarang kita memiliki satu set klausa program dan ingin membuktikan bahwa beberapa rumus juga dengan klausa program sampai klausa tujuan unit. Bahwa bentrokan dengan klausa program unit yang positif yang mengakibatkan klausa kosong dan menghentikan penghargaan. Urutan langkah resolusi akan menghasilkan urutan substitusi yang digunakan untuk menyatukan literal dan substitusi ini menjadi jawaban atas query. Mari kita lihat bagaimana ini dilakukan dalam sebagai contoh. Selanjutnya itu tujuan menganggap fragmen teori string dengan satu simbol fungsi biner tunggal mendapatkan sambungan dilambangkan oleh operator input dan 3 predikat. Substring X, Y, min X adalah substring dari Y awalan X, Y, min X adalah awalan Y. Dan akhiran X, Y, min X adalah akhirannya yaitu Y.
Nah, Oke, yang selanjutnya itu formula logika untuk program logika. Di sini sudah terlihat teori tersebut terdapat pada slide ini. materi selanjutnya yaitu klausa tanduk dan resolusi SLD. Apa itu klausa tanduk? Dalam logika matematika dan pemrograman logika, klausa Horn adalah formula logis dari bentuk seperti aturan tertentu yang memberikan properti berguna untuk digunakan dalam pemrograman logika, spesifikasi formal, dan teori model. Klausa tanduk diberi nama untuk ahli logika Alfred Horn, yang pertama kali menunjukkan signifikansinya pada tahun 1951. Tujuan dari klausa itu adalah dalam pemrograman logika, klausa pasti berperilaku sebagai prosedur pengurangan tujuan. Misalnya, klausa Horn yang ditulis di atas berlaku sebagai prosedur untuk menunjukkan U, menunjukkan P, dan menunjukkan Q, dan menunjukkan T. Untuk menekankan penggunaan terbalik dari klausa ini sering ditulis dalam bentuk kebalikannya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Yola Lestari. Baiklah, selanjutnya bagian dari klausa tanduk dan resolusi SLD. Bagian ini menyajikan sebuah basis teoritis program logika. Dimulai dengan menentukan klausa tanduk, bentuk klausa yang dibatasi yang digunakan dalam pemrograman logika. Undangan klausa tanduk dilakukan oleh pembatasan prosedur resolusi yang disebut resolusi SLD yang terdengar dan lengkap klausa tanduk. Selanjutnya, yaitu klausa tanduk adalah klausa dari bentuk A Klausa tanduk adalah klausa dari bentuk seperti ini dengan paling banyak secara harfiah literal. Literal yang benar adalah kepala dan literal negatif B1 adalah tubuh. Terminologi berikut digunakan dengan klausa tanduk. Sebagai sebuah fakta adalah klausa unik tanduk positif A. Klausa tujuan adalah klausa tanduk tanpa literal posisi. Klausa program adalah klausa tanduk dengan satu literal dan satu atau lebih negatif. Kita dapat menafsirkan komputasi ini sebagai prosedur yang menjalankan urutan pernyataan atau memanggil prosedur lain. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Yola Lestari. selanjutnya itu satu klausa tanduk non-equal yang kepala memiliki huruf predikat yang sama adalah prosedur. Satu set prosedur adalah program logika. Prosedur yang terdiri dari fakta karena hanya ada database. Contohnya itu pada 11.3 program berikut memiliki dua prosedur P dan Q. P juga merupakan database yang terdapat contoh dalam PPT-nya. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Bulan. Sebelum mendefinisikan prosedur resolusi untuk program logika, gunakanlah kerja melalui contoh 11.6. Pada setiap langkah, kita harus memilih literal dalam klausa dan klausa yang kepalanya bentur dengan harfiah. Untuk kesederhanaannya, hanya substitusi yang ditunjukkan adalah pada variabel asli dari klausa tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yola Lestari. Baiklah, selanjutnya itu I sebagai satu set klausa program, sedangkan L perintah perhitungan dan Q tujuan klausa. Dihiasi oleh SLD, resolution adalah urutan langkah resolusi antara klausa tujuan dan klausa program.
klausa tujuan pertama yaitu O adalah I tambah 1 berasal dari GL memiliki lateral AJ I, GL memiliki klausa GI, elemen dari I, keunggulan GL menyatukan dengan AL oleh MKU, BI, dan menyelesaikannya. Pengambilan SLD adalah derajat SLD, aturan untuk memilih AJ literal L. Dari klausa GU, GI adalah aturan perhitungan aturan untuk memilih klausa KL elemen dari adalah aturan pencarian. Selanjutnya tekan oleh Ulan. Itu materi tentang 11.8 yaitu kesesuaian SLD dan SLD resolution. Misal P menjadi 1 set klausa program, R peraturan perhitungan, dan G tujuan klausa. Misalkan GL biarkan 0,1 dan adalah urutan pemadaman yang digunakan dalam fungsi dan biarkan menjadi pembatasan terhadap variabel G, maka jawabannya yaitu substitusi yang benar untuk G. Kelengkapan SLD resolution lengkap untuk set klausa tanduk namun tidak pada umumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yola Lestari. Ini merupakan contoh dari klausa. Dapat di slide ini contohnya seperti slide ini. Dan selanjutnya, next, slide rest A. Slide definition untuk program Lika dapat ditampilkan sebagai pohon dalam, maksudnya pohon itu dalam slide rest. Definisi 11.11 I sebagai satu set klausa program, sedangkan R perintah hitungan dan G. Dan klausul yaitu pohon SLD dihasilkan sebagai berikut, atau dimaksud juga yaitu akar diberi label dengan tujuannya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu definisi. Definisi dari DSLT yaitu cabang yang menyebabkan resolusi adalah cabang sukses. Cabang yang mengarah ke klausa tujuan yang harfiahnya tidak berfungsi dengan klausa dalam program ini adalah cabang kegagalan. Cabang yang sesuai dengan turunan dan penelitian adalah cabang yang terbatas. Ada banyak pohon SLD yang berbeda, satu untuk setiap peraturan berhitungan. Meski begitu, kami memiliki teorema berikut yang menunjukkan bahwa semua pohon serupa bukti dapat ditemukan di Lloyd. Selanjutnya, itu yang akan dibacakan oleh Wulan. Selanjutnya yaitu teorema 11 materi 11.14. P menjadi program dan G menjadi klausa tujuan. Kemudian setiap pohon SLD untuk P dan G telah memiliki banyak cabang keberhasilan yang baru atau semua memiliki jumlah cabang keberhasilan yang sama. Alur atur adalah prosedur untuk mencari pohon SLD untuk penghargaan. Prosedur penghargaan SLD adalah algoritma resolusi SLD bersamaan dengan spesifikasi peraturan perhitungan dan aturan pencarian. Menyatakan bahwa resolusi SLD terlepas dari pilihan peraturan perhitungan, namun hanya mengatakan bahwa beberapa fungsi ada. Aturan pencarian akan menentukan apakah pengulangan ditemukan atau tidak dan seberapa efisien pencarian. Pencarian pertama dari SLD tree di mana node di setiap kedalaman diperiksa sebelum mencari yang lebih dalam. Dijamin menemukan cabang sukses jika ada, sementara pencarian kedalaman pertama dapat memilih untuk menurunkan cabang yang tidak berakhir jika ada. Dalam prakteknya, pencarian pertama
Lebih disukai karena perlu sedikit memori. Tumpukan jalan yang sedang dicari, di mana setiap elemen ditumpukan mencatat yang cabangnya di setiap simpul dan substitusi dilakukan pada simpul itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yola Lestari. Baiklah, selanjutnya itu prolog. Prolog adalah bahasa pemrograman logika pertama. Ada implementasi berkualitas tinggi yang membuat prolog alat praktis untuk mengimbangkan perangkatnya. Aturan perhitungan di prolog adalah memiliki literal kiri dalam klausa tujuan. Aturan pencariannya yaitu memiliki klausa dari atas ke bawah dalam daftar klausul suatu prosedur. Notasi prolog berbeda dengan notasi matematis yang telah kita gunakan. Yang pertama yaitu variabel dimulai dengan huruf besar, yang kedua predikat dimulai dengan huruf kecil, yang ketiga simbol digunakan untuk ulang program. Contohnya di titik 11.3 dengan menggunakan notasi prolog, kami juga telah menggantikan simbol oleh simbol yang menunjukkan makna yang dimaksud dari program ini, yaitu terdapat pada slide selanjutnya. Predikat non-logis. Predikat non-logis adalah predikat utama atau satu-satunya efek samping yang mereka hasilkan. Contoh yang jelas adalah predikat input-output, membaca dan menulis yang tidak memiliki makna deklaratif sebagai formula logis. Seperti literal dalam klausa tujuan, mereka selalu berhasil atau kecuali yang dibaca mungkin gagal pada akhir file, namun memiliki efek samping menyebabkan data dibaca menjadi variabel atau ditampilkan di layar. Arologitik, prolog berangkat dari program logika teoritis dalam pengobatan jenis data numerik. Seperti yang kita tunjukkan adalah kemungkinan untuk meresmikan aritmatika dalam logika pesanan pertama. Namun ada dua masalah dengan formalisme. Yang pertama adalah bahwa hal itu akan menjadi tidak asing untuk sedikitnya untuk melakukan query pada jumlah dan untuk menerima sebagai jawaban. Masalah kedua adalah efisiensi resolusi sebagai metode perhitungan numerik. Prolog mendukung perhitungan aritmatika standar. Sintaksnya adalah predikat dengan hasil operator inversi adalah ekspresi. Klausa berikutnya mengambil daftar harga dan diskon dari database dan menghitung nilai harga setelah menerapkan diskon. Modifikasi pemrosesan logika yang paling kontroversial yang diperkenalkan menjadi prolog adalah potongan pertimbangan program berikut untuk menghitung faktorial number n. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yola Lestari. Selanjutnya itu ringkasan pada klausa. Untuk ringkasannya yaitu klausa yang paling banyak memiliki literal positif. Sebuah fakta adalah klausa unit tanduk dengan satu literal positif. Klausa program adalah klausa tanduk dengan satu literal dan satu atau lebih negatif. Klausa tujuannya adalah klausa tanduk tanpa literasi positif. Program logika terdiri dari satu set klausul, program, dan fakta. Dengan program logika dan klausa tujuan, resolusi SLD yang terdengar dan lengkap dapat digunakan untuk mencari penghargaan. Jika penganggaran ada, maka negasi klausa tujuan adalah konsekuensi logis dari klausa program dan fakta, dan substitusi yang dilakukan selama penulis penghargaan dari jawaban program. Prolog adalah bahasa pemrograman logika yang ditulis sebagai klausa tanduk. Perhitungan di prolog adalah dengan resolusi SLD dengan peraturan perhitungan tertentu. Pilih literal kiri dari suatu tujuan dan aturan pencarian tertentu. Pilih klausa program dalam urutan teks. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kita, yaitu kelompok 9. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.